Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya mau sharing lagi kegiatan saya di pagi hari ya ini. Tepatnya setelah si kakak Ceris sama Abi berangkat kerja. Nah, buat yang udah bunda-bunda ini ya, pasti ngerasain banget ya kalau misalkan pagi mulai dari bangun terus harus lanjut masak, persiapan sarapan, nyiapin anak sekolah, itu pasti kondisinya bener-bener riwah ya teman-teman. Jadi banyak banget tragedi, entah itu teriak-teriak, entah itu harus bentak-bentak anak, atau bahkan suami juga perlu dibentak. Atau di sini siapa aja nih yang seperti itu? Kayaknya nggak mungkin ya kalau cuman saya aja yang tiap pagi harus marah-marah. Tapi mungkin aja sih bun, karena ada beberapa juga yang menjadi seorang ibu ini kayak ibu peri gitu ya. Jadi sabar banget ngadepin anak yang susah, belum lagi suami juga agak susah setiap pagi. Jadi nggak akan pernah ada marah-marahnya mungkin, tapi itu nggak akan terjadi di rumah saya ya teman-teman ya. Nah, setelah si Abi sama Kak Ceris berangkat sekolah, biasanya saya ini langsung beres-beres ya teman-teman. Jadi saya beresin semua apa yang ada di atas meja, ini saya lap-lap. Cuman saya kumpulin semua barang-barang yang kotor di sink ya, tempat cuci piring. Masalah cuci piringnya nanti, yang penting di atas meja ini udah bersih. Kemudian karena udah bersih, lanjut lagi di bagian tengah ya teman-teman. Jadi di bagian tengah ini ada jemuran. Sebenarnya semalam itu udah ada jadwalnya buat melipat ya, lipat-lipat jemuran. Cuman karena nggak tahu kenapa ya tadi malam ini, mungkin karena rewel atau Syaukinya ini agak sedikit susah dikendalikan, jadinya gagal deh. Jadi cuman bisa lipat-lipat berapa tumpuk baju aja. Terus ini mau langsung saya masukin aja. Jadi saya kembalikan lagi ke kamar. Lanjut saya beres-beresin semuanya ini ya yang ada di sini. Ini beres-beresnya sekalian saya gendong si Syauki ya teman-teman, karena dia habis makan mungkin kekenyangan. Jadi udah agak kayak ngantuk gitu ya anaknya. Biasanya kalau saya ajak aktivitas seperti ini, tiba-tiba dia bisa ketiduran. Jadi nanti kalau misalkan dia udah tidur, saya tinggal naruh dia di kasur. Nah, sementara semuanya ini saya beresin semuanya seperti ini. Kalau nyapu nanti saya lanjutkan lagi setelah saya tidurin Syauki, karena saya agak sedikit khawatir kalau misalkan harus gendong bayi ya sambil nyapu. Saya cuman khawatir debunya itu bakal masuk ke pernafasan dia. Jadi saya taruh dulu. Ini lanjut saya di kebun ya, mau panasin kelodi. Jadi saya biasanya jemur kelodinya di tempat seperti ini ya teman-teman. Nanti saya ngikutin mana yang tempatnya panas, itu yang saya pindah. Nah, ini buah tomat yang beberapa hari lalu masih berwarna orange ya. Jadi sengaja nggak saya ambil, berhubung ini udah mulai merah-merah, saya ambil langsung aja ya. Nanti saya simpan di kulkas. Sebenarnya yang kemarin juga masih ada. Lumayan ya teman-teman, bisa panen dari hasil kebun gini, apalagi tanaman gini bisa jadi hiasan juga ya. Di kebun kita yang berwarna hijau, terus ada penampakan bulat-bulat berwarna merah, itu udah jadi kayak pemandangan yang indah gitu menurut saya. Alhamdulillah lumayan sudah dapat segini. Gak perlu beli tomat lagi ya teman-teman buat nyambel. Dan ini dia si Syauki, kebetulan juga udah tidur, udah merem dia. Ini mau saya taruh di kasur ya, mau saya tidurin di kasur, mudah-mudahan aja bisa tidur lama.
Jadi bisa saya tinggal lanjut beresin dalam rumah tadi, nyapu sama ngepel. Dan ternyata teman-teman, baru saya nyapu, baru saya pegang sapu aja dia udah bangun. Waktu saya intip dari pintu udah ketawa-ketawa. Kalau gini nih udah jelas dia nggak bakal tidur lagi ya teman-teman. Dan pekerjaan saya ini bisa gagal ya gara-gara dia bangun. Tapi nggak apa-apa sih, tenang aja, tetap disyukurin. Nah ini akhirnya Xiaoqi saya taruh di stroller aja. Jadi dia saya kasih camilan sama duduk di stroller biar bisa lanjut buat nyapu sama beres-beres rumah lagi ya teman-teman. Karena kalau misalkan semakin ditunda, ini nanti rumahnya nggak bersih-bersih. Saya ini di sini kalau pagi mewajibkan sekali buat disapu ya teman-teman rumahnya. Sebenarnya bisa sih ditunda-tunda ya, cuman kalau ini saya wajibkan nyapu karena posisinya Xiaoqi ini masih di fase merangkak ya. Dia sering merangkak kemana-mana gitu kalau misalkan lantainya ini kotor. Nah itu yang dikhawatirkan ya, kadang ada kotoran kecil-kecil gitu dia masukkan ke dalam mulut. Makanya itu kalau sebelum dia bangun biasanya saya bener-bener buru-buru buat bersihin seisi rumah ini, terutama lantai-lantai ini dari jangkauan Xiaoqi buat ngambil benda-benda kecil itu tadi ya. Nanti misalkan udah selesai biasanya sudah saya sapu. Kalau misalkan kotor saya pel sekalian, kalau nggak terlalu kotor juga nggak akan saya pel ya teman-teman. Cuman ini berhubung debunya lagi banyak karena di sini belum ada hujan, jadinya saya pel biar debunya sekalian hilang. Nah nanti misalkan udah selesai semua saya beres-beresnya, baru Xiaoqi saya pindah lagi ke lantai ya teman-teman, biar dia bebas bisa merangkak kemana gitu. Cuman pintu depan, pintu belakang sama pintu samping biasanya saya tutup ya, biar dia nggak sampai keluar. Juga pintu kamar kadang juga saya tutup. Jadi jagain dia lebih aman gitu ya, biar lebih bisa saya jangkau ngawasinnya. Ini bagian dapur juga saya pel karena dia juga biasanya kalau bosen ada di depan ruang tengah gitu, dia merangkak ke belakang sini ya, mainan di bawah meja, kadang berdiri di dekat pintu. Oke, alhamdulillah udah selesai ya. Ini saya buka lagi card playmatnya. Jadi saya buka lagi, yang tadinya saya tutup, saya lipat, saya beresin. Sekarang saya buka lagi dan saya taruh lagi mainan-mainan seperti semula ya teman-teman. Jadi nggak tahu itu nanti pasti bakalan diberantakin sama dia, dilempar-lempar. Tapi nggak apa-apa. Dan ini karena saya udah capek banget, saya mau temenin dia di sini sambil nonton TV ya. Buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat nonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga saya bisa update lagi video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.